Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 10 hari lagi, tepatnya 14 hari, Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Indonesia. Artinya Pak Jokowi akan mengakhiri kekuasaannya selama 2 periode 10 tahun memimpin Indonesia. Lantas apa kata para tokoh tersebut? Berikut ini kita dengarkan terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya di lobi juga. Tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi. Kaget nggak? Karena kan Prof. Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, sudah saya katakan, saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan. Gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya di lobi juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh, jadi termasuk Prof. Mahfud di lobi nih? Oh iya. Siapa yang teman itu? Oh, nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya? Ya, buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari. Nanti kita sidang MPR dari pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-mainkan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. Sepertiga mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling penting ya. Nah sejak itu, Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja kan COVID-nya 2 tahun. Jadi itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa. Apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu. Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan nggak bisa. Lupa Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri, iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak, diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi, gitu, iya kan? Menko Polhukam apa? Oh, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi, nggak boleh begitu, gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau Jadi ada satu metode Jokowi juga yang jahat menurut saya adalah menyandera musuh-musuh politiknya atau calon musuh-musuh politiknya. Kalau kamu nggak mau, ini kasusnya udah ada nih. Kasus pribadi kah, kasus publik kah, udah ada di tangan dia semua. Oleh karena itu saya yakin Bang, mohon maaf kalau saya salah ya Bang ya, Bang Sony, PDIP pun sudah disandera. Kalau PDIP ngelawan, mundur, Harun Masiku ditangkap segera. Hasto masuk proses. Suaminya Puan juga barangkali kena. Pak Jokowi kan masih sampai Oktober. Ya, kita tidak bisa membayangkan kerusakan yang akan dia lakukan sampai Oktober. Ya, coba Anda bayangkan lah ya. Tadi mimpi bangun infrastruktur, mimpi mewapreskan anaknya aja dia wujudkan. Dia rusak MK, dia rusak segala macam aturan ya. Ini udah dikasih 90 tahun. Undang-undang IKN itu udah 2 kali berubah. Undang-undangnya usianya cuma belum setahun, udah 2 kali berubah. Untuk ngasih tambahan insentif. Sekarang keluar PP. PP-nya itu konsiderannya Undang-Undang Dasar 45, kewenangan presiden. Bukannya PP yang apa, undang-undang yang terkait dengan tanah. Saya punya hak prerogatif. Kemarin dia bilang di depan gubernur-gubernur, jangan ketawa ya. Kalau Pak Mendagri ini evaluasi Anda tiap bulan, saya setiap hari. Saya punya hak prerogatif, besok ganti dia. Ini udah raja, dia menganggap dirinya raja. Apa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari Jokowi dan yang kita harus hindari? Satu adalah jangan anggap enteng rakyat. Jokowi ini anggap enteng kita semua. Loh, dia tergantung kepada rakyat. Bagaimana dia mau tipu kita terus?
Yang bisa dicapai itu kan kalau ndak berunding, lu tahu sendiri ini. Ini republik lu. Yang kuasa di sini kan si Jawa. Mau apa lu? Orang Sumatera seperti gua ini kan ada arti sebetulnya. Gua bisa ngomong aja, nakutin si Jawa nih. Tapi yang menentukan kan si Jawa. Mau apa gua? Iya kan? Maka itu sekarang ini yang paling pokok adalah Jokowi ini sebetulnya nomor satu, dia harus mengerti. Tapi inilah makanya gue bilang, lu jadikan presiden, nah inilah hasilnya. Nggak mengerti dia mau apa lu. Dia harus mengerti dong, ini kan lu tergantung rakyat lu. Kalau rakyat lu nggak setuju sebesar itu, sebanyak itu, pasti lu nggak beres. Nggak kerjakan. Mati lalu sendiri. Tapi kan kepuasan publik tinggi, Pak. Apa tuh? Kepuasan Approval rating kan sampai 80%. Artinya rakyat happy dong, Pak. Enggak tahu lah gue dari mana bisa sampai 80%. Pokoknya urusan angka-angka itu gue juga bisa bikin. Prabowo kan tuh suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua orang. Siapa yang orang pertama yang akan lu tangkap? Ya Jokowi lah. Pak Jokowi seumur-umur dibentuk oleh demokrasi. Masa dia menjadi perusak demokrasi di ujung? Kiai saya di Ohio State University, William Liddell, diwawancara oleh majalah Tempo, itu dengan tegas mengatakan banyak sekali pengerusakan sendi demokrasi dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan saya setuju sama guru saya itu. Jadi menurut saya, ini penting pelajaran sekarang. Dan sekali lagi Mas Ahmad, saya tidak ingin Pak Jokowi menarik Gibran, itu sudah kenyataan politik dan hukum lah. Tidak realistis kalau saya katakan itu. Tetapi sebagai warga negara, saya berhak untuk berharap Presiden tiba-tiba mengatakan, saya larang polisi, saya larang tentara, saya larang aparatur, dan seterusnya. Tapi bukan hanya pidato. Kalau cuma pidato ya kita tahu lah. Karena pidato itu menjadi penting bukan ketika diucapkan, tetapi ketika kenyataan membuktikan isinya. Itulah pentingnya pidato. Jadi kalau saya pidato tegakkan keadilan, pada saat yang sama keadilan diacak-acak di bawah, pidato saya tidak bernilai. Karena nilai pidato saya dilihat dari kenyataan yang merujuk pada isinya. Inilah yang harus ditunjukkan oleh Jokowi. Termasuk juga saya larang personalisasi BLT dan bansos dan lain-lain. Kalau itu dilakukan, saya akan hormat pada Presiden. Pak Presiden Jokowi pernah bohong nggak? Pernah banget. Bohongnya Presiden misalnya menjanjikan mobil nasional. Itu bohong tuh. Itu dikualifikasi misalnya, masuk. Bohongnya Presiden dengan mengatakan tidak akan cawe-cawe, tidak akan ada keluarganya yang maju. Maju ternyata. Bisa dikualifikasi nggak? Bisa. Sepanjang siapa? Ya teman-temannya Bang Firman dulu ini. Karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu ya. Nah jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seiya sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih, walaupun pilihannya juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana,
kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu. Ya. Jadi I know him very very well. Jokowi minta maaf. Minta maaf doang. Pak Jokowi, minimal kita salah sama pacar aja harus bawa bunga sama coklat dulu. Ini sama rakyat berharap dimaafin gitu doang. Menjelaskan, ada 18 alasan untuk tidak memaafkan Jokowi dan referensinya adalah Tempo yang baru merilis 18 dosa Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden. Dinasti dan oligarki politik. Kedua, pelemahan institusi demokrasi. Ketiga, TNI di lembaga sipil. 4. Konflik Papua yang tak kunjung selesai. Kelima, komersialisasi pendidikan. Keenam, patron klien dalam kepolisian. Ketujuh, politisasi kejaksaan. Kedelapan, pelemahan KPK. 9, gagalnya menuntaskan pelanggaran HAM berat. Ke-10, carut marut dalam mengelola APBN. Ke-11, hilangnya independensi Bank Indonesia. Ke-12, bengkaknya hutang Indonesia. 14, dipaksakannya IKN. Ke-15, gimmick diplomasi luar negeri. 16, konflik agraria yang makin parah. 17, kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Dan ke-18, kebebasan sipil yang semakin menyempit. Pak Jokowi, gimana? 18 dosa itu aja. Mau minta maaf gimana coba? Gak cukup minta maaf. Mundur kalau memang malu. Dan jangan lupa, banyak nyawa yang hilang karena mengkritik rezim di era Jokowi. Dan bisakah Jokowi mengembalikan nyawa-nyawa ini? Darah-darah yang tumpah? Gak mungkin sekali. Nawacita menjadi nawa dosa. A new hope menjadi false hope. Jokowi, kalau malu, sudah saatnya engkau mundur daripada maju-majuin terus keluarganya. Tentu apa yang kita dengarkan dari sejumlah pengamat tadi memang punya dasar, dan kita tidak boleh mengatakan mereka ini tidak punya otak atau mereka ini hanya punya kedengkian, kebencian kepada Pak Jokowi sehingga memberikan penilaian kepada kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Kita sebagai anak bangsa ya masing-masing punya perspektif, pandangan, apalagi tokoh-tokoh tadi memang punya kompeten, tentu punya dasar berbicara dan menilai gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Dan di sini kita memang melihat, apalagi riak di media sosial ini tentu membuktikan dan meneguhkan hal tersebut. Memang sejumlah kalangan dan sejumlah banyak masyarakat menilai Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Dan kata Pak Rocky Gerung ini presiden terburuk dari seluruh presiden Indonesia yang pernah ada. Jadi variabel-variabel, indikator-indikator penilaian itu tentu ada, dan ini adalah negara demokrasi, tentu kita dijamin berekspresi, berpendapat di depan umum, dijamin oleh undang-undang, selama itu tidak mengarah kepada pribadi, dan tentu mengkritik, menilai presiden berdasarkan kebijakannya, berdasarkan kinerjanya yang melekat kepada Pak Jokowi tersebut, sehingga para tokoh itu yang dinilai adalah kinerjanya, kebijakannya yang diberikan mandat oleh masyarakat selama 10 tahun, digaji, dibiayai, difasilitasi dari uang pajak rakyat untuk mengurus bangsa sebesar Indonesia ini. Jadi tentu masyarakat dan seluruh rakyat bisa memberikan bebas berpendapat, bebas menilai, karena memang presiden digaji oleh rakyat, difasilitasi seluruh hidupnya, keluarganya, agar fokus untuk memakmurkan negara ini. Dan jika ada hal-hal yang tentu dipandang tidak sesuai harapan rakyat, maka tentu rakyat itu yang akan menilai. Sekian.